Ini Bu Surtiah ya. Iya betul Bapak. Nah ini kelihatan nih semangat ini. Amin. Semangat pagi Bu, bukan selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya baiklah Bapak Ibu Surtiah ya. Silakan memperkenalkan diri dulu gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai tanya jawab gitu. Silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Endang Dedi. Perkenalkan Pandang Dedi dan Pak Aljupri, nama saya Surtiah. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 15 Kota Bandung. Apalagi Pak, rumahnya di Geger Kalong Hilir. Di SMA 15 Bandung. SMP 15. Depan Borma ya? Ya betul sekali Pak. Jadi tempat itu tempat favorit guru dan siswanya. Dulu kan sering ada kegiatan apa itu? Lesson study Pak ya? Study ya. Lesson study ya. Karena banyak ternyata dosen-dosennya yang kesini juga, seperti Pak Jarnawi juga sama ya. Pak. Saya juga pernah, tapi belum pernah ketemu dengan Ibu nih. Oh iya ya Pak ya. Kebetulan saya baru masuk di 2019 Bapak ke sini. Oh gitu. Jadi kemarin paling saya ketemunya dengan Bu Ade pas lagi jadi dosen pamong untuk PPL reguler Pak. Iya, iya. Kalau Ibu ngajar di kelas berapa sekarang? Saya ngajar di kelas 7 Bapak. Ya. Oh, jadi Ibu mulai bekerja itu di sana mulai tahun 2019? Betul, 2019 Bapak. Masih apa? Tapi udah tua Pak sebenarnya saya angkatannya. Maksudnya tuh mulai diangkatnya gitu ya? Ya betul diangkatnya. Karena saya seangkatannya dengan Bu Isni Bapak. Oh gitu ya. Iya. Oh, seangkatan dari UPI. Betul, betul Bapak. Jadi saya pas kuliah itu Pak Aljupri sedang sibuk di Iran kalau nggak salah, sedang Olimpiade ya Pak ya. Iya. Jadi alumni UPI juga Pak nih Pak Dedi. Oh iya. Iya betul. Jadi tahunya Bapaknya terkenal, Pak Aljupri terkenalnya itu jago matematikanya. Memang ya Pak Aljupri itu jago matematika sampai sekarang gitu. Ya. Pak Dedi yang dosennya kan Pak Dedi. Ya karena saya juga suka standby Pak di Facebooknya Pak Aljupri kalau gitu. Kalau bertanya. Ya. Terima kasih ya, begitu ya. Jadi betul Pak. Baru sekarang ini jadi kebanyakan bukan alumni dari UPI yang ikut PPG itu ya. Jadi, iya betul. Makanya kemarin pas lagi kuliah, serasa reuni gitu Bapak, ketemu lagi dosen-dosen yang dulu. Hanya ketemunya daring ya. Iya betul. Ya, dan nanti bisa ketemu gitu ya secara. Insya Allah Bapak. Tapi mudah-mudahan Insya Allah tetap ini Pak ya ilmunya tetap sampai walaupun daring. Iya. Iya Bu. Baik Bu. Jadi Ibu itu selama ini kan sudah melalui 2 tahap pembelajarannya atau workshop gitu ya. Yang pertama mengenai pendalaman materi gitu ya. Pendalaman materinya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu itu betul-betul mendalami materi, jadi membahas materinya 6 modul gitu ya. Iya betul. Pedagoginya 4 modul gitu. Kalau ini kan hanya belajar mandiri gitu ya. Iya. Tidak langsung dipelajari dalam dalam workshopnya gitu. Tapi dalam workshopnya tidak mempelajari lagi materi itu gitu. Nah, terus yang kedua mempelajari mengenai pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih dikenal sekarang dengan pengembangan pembelajaran inovatif istilahnya gitu ya. Iya, betul. Padahal sama aja maksudnya itu juga gitu ya. Arahnya begitu ke pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, sudah tentu Ibu Surtiah itu sudah mengidentifikasi masalah gitu dari mulai dari kegiatan awal gitu dari pendalaman materi, terus kalau sudah menemukan masalahnya sebenarnya apa penyebabnya gitu ya. Kalau sudah ketemu penyebabnya gitu kan harus ada solusinya bagaimana gitu. Nah, solusi tersebut itu gitu ya. Dari solusi dari permasalahan tersebut kan nanti akan dikaitkan dalam atau diterapkan dalam pelaksanaan pembelajarannya kan gitu ya.
yang merancang pembelajarannya. Nah, silakan Bu diceritakan mulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan membuat rencana aksinya gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Endang Dedi atas kesempatannya. Kebetulan kemarin itu pas saya pertama kali kuliah mengenai identifikasi masalah, karena memang beberapa teman sudah melakukan PPG ya Pak ya, jadi saya otomatis bertanya-tanya kepada teman-teman yang lain. Ternyata memang cukup ada perbedaan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, karena teman saya bercerita kalau dulu itu tidak ada template mengenai permasalahan permasalahannya apa, poin masalahnya itu apa. Ternyata pas ketika kami itu sudah dapat template poin masalahnya itu apa, sudah diberikan mengenai masalah di sekolah terutama ya, bahkan ada yang masalahnya itu berhubungan dengan komunikasi dengan orang tua, kemudian juga tentang siswa berkebutuhan khusus. Jadi itu udah ada template-nya dari sana gitu ya. Maka dari itu, tapi tetap aja hubungannya nanti masalah ke poin-poin tersebut, adakah masalahnya di sekolah kita. Karena pertama itu kuliahnya dengan Pak Nanang, dengan Prof Nanang, saya sempat bertanya apakah jika poin-poin masalah tersebut tidak ada di sekolah kita, apakah itu harus diidentifikasi masalah tersebut. Beliau mengatakan tidak perlu kalau memang tidak ada masalah gitu ya. Nah, kebetulan saya coba kemarin itu Bapak, yang saya kerucutkan sampai ke penemuan solusi itu adalah di identifikasi masalah yang pertama yang berhubungan dengan rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa Pak, karena saya mengidentifikasi tersebut hasil dari raport pendidikan yang sudah diterima oleh sekolah saya SMP Negeri 15 Kota Bandung. Sebenarnya walaupun kemarin itu sudah dijelaskan oleh kepala sekolahnya bahwa belum raport pendidikan yang diterima itu, tapi baru ke profil sekolah gitu ya, baru ke profil sekolah, tapi itu secara bayangannya lah ya, bayangan raport pendidikan yang nanti tahun ini mungkin akan dilaksanakan lagi nanti setelah pelaksanaan ANBK di bulan September ini Pak, baru itu kemudian raport pendidikan yang aslinya. Nah, saya melihat identifikasi masalah tersebut dari raport pendidikan atau profil sekolah yang sudah diterima, ternyata nilai numerasi untuk numerasinya itu masih kalau dikatakan pas dengan KKM Pak. Jadi kalau untuk literasinya udah di atas KKM, jadi KKM maksimalnya itu di angka 3. Kebetulan kemarin itu sekolah kami untuk numerasinya sudah di atas rata-rata nasional sekitar 2,6 sekian. Sedangkan untuk numerasinya itu masih pas dengan KKM walaupun sudah di atas rata-rata nasional, yakni sekitar 2,05 dari maksimalnya 3. Nah, beranjak dari situ maka saya mulai mengerucutkannya ke masalah itu saja, ke rendahnya tingkat numerasi siswa. Itu Bapak yang saya tangkap dari hasil kuliah beberapa waktu yang lalu. Maksudnya gimana Bu, rendahnya kemampuan literasi numerasi itu? Oke. Numerasi siswa ya Bapak ya rendahnya karena memang siswa ini terutama di sekolah saya ya Pak ya, terutama di sekolah saya secara umum memang tingkat numerasi atau berhitungnya, kemudian secara bahasa matematisnya juga memang masih kurang gitu. Ini saya melakukan studi literatur, kemudian baik itu studi literatur maupun wawancara, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, maupun dengan siswanya sendiri. Nah, jadi beberapa mengatakan bahwa kalau dari kepala sekolah misalkan, karena memang siswa tidak terbiasa dengan soal-soal literasi numerasi yang memang Bapak soalnya panjang, kemudian analisis, kalau diistilahkan itu soal-soal quotes gitu ya. Nah, itu tidak terbiasa karena memang mungkin kesehariannya sudah didesain mereka itu mendapatkan soal yang langsung ke rumus, penggunaan rumus gitu Pak ya, jadi menghafal. Begitu Bapak. Ya. Nah, terus rencananya gimana? Jadi untuk mengatasi persoalan tadi itu kan masalahnya yang masih rendahnya kemampuan literasi numerasi siswa gitu ya. Iya. Nah, terus mengaitkannya nanti kan ini harus
harus apa ditingkatkan gitu kemampuan itu anak itu. Nah, mengaitkannya dalam merancang pembelajarannya gimana? Pembelajaran ya Pak ya. Oke, kemarin juga dari hasil pengembangan perangkat, kemudian dari masukan-masukan dari dosen dan juga dari guru pamong ketika kuliah pengembangan perangkat, karena kami memang prosedurnya itu kalau nggak memakai PBL berarti pakai PJBL ya Pak ya ketika pembelajaran itu. Nah, jadi saya membuat perangkat kemarin itu yang mungkin sudah Bapak terima. Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning Pak untuk materi di PLSB, persamaan linear satu variabel. Jadi solusinya itu hanya dengan menggunakan model PBL gitu. Ya. Kasih itu gitu. Ya, tentu dari asesmennya juga Pak, dari LKPD-nya saya desain untuk agar anak-anak lebih soalnya itu lebih ke analisis gitu ya, jadi lebih ke soal-soal HOTS gitu untuk bisa dibaca nanti atau dipelajari. Bisa dijelaskan gitu ya, yang bagaimana Bu mendesain tadi LKPD-nya itu? Oke, saya mendesain LKPD-nya Bapak kebetulan memang tidak hanya beberapa mungkin memang harus dengan prosedur, jadi ada langkah-langkahnya. Karena saya mengajarkannya PLSI persamaan linear satu variabel Bapak ya, jadi dan itu adalah pertemuan pertama dengan materi prasyaratnya tentu saja aljabar. Jadi otomatis saya masih menjelaskan siswa peserta didik harus memahami dulu mengenai kalimat terbuka, kemudian kalimat tertutup awalnya Pak ya, lalu kemudian nanti penyelesaian untuk mencari penyelesaian dari PLSP tersebut dengan menggunakan metode substitusi dan juga metode persamaan setara atau ekivalen. Nah, di yang persamaan ekivalen itu saya memberikan soal seperti yang di nomor 4 pada LKPD Bapak ya. Jadi mereka harus menganalisis dulu, membuat kalimat matematikanya setelah ada sedikit cerita di situ Pak. Seperti gimana Bu? Soalnya itu bisa diperlihatkan? Ya. Kalau di LKPD saya Bapak, saya memberikan soalnya seperti misalkan ini, saya memikirkan suatu bilangan, jika saya mengalihkan dengan 8 dan kemudian menambahkannya dengan 7, jawabannya adalah 31. Bilangan apakah itu? Nah, seperti itu Bapak. Jadi termasuk dimensi kognitifnya itu termasuk yang mana? Apa Pak? Nah, termasuk di kognitifnya itu. Apakah itu saya masukannya ke C4 Pak ya? C4. Nah, di sini kan pembelajaran itu gitu kan harus mengacu ke pembelajaran abad 21 gitu dan pembelajaran berbasis HOT gitu. Nah, kalau tadi kan itu baru instrumen penilaian ya. Jadi di LKPD itu kan juga termasuk soal-soalnya yang harus diselesaikan oleh siswa kan gitu ya. Instrumennya juga nanti mengacu ke persoalan HOT itu gitu. Yeah. Nah, itu selain di LKPD bisa yang harus memuat atau yang harus berbasis HOT itu atau dalam instrumen penilaian gitu. Terus dalam pelaksanaan pembelajarannya gitu, dalam kegiatan pembelajarannya. Baik. Kalau itu kan salah satu bagian ya LKPD dan instrumen dalam melaksanakan pembelajaran itu bukan hanya LKPD saja kan gitu ya. Nah, yang memperlihatkan bahwa dalam kegiatan pembelajarannya itu sudah memuat atau sudah berbasis HOT itu cirinya apa gitu yang Ibu kembangkan di RPP? Baik Bapak. Karena saya menggunakan modelnya adalah PBL Pak ya, tentu di situ ada sintak-sintak yang harus saya laksanakan ketika pembelajaran, termasuk di dalamnya ada orientasi masalah Bapak. Nah, untuk orientasi masalah ini saya akan memberikan permasalahan di situ yang memang siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan tentu saja bernalar kritis ya Pak ya, karena memang masalahnya saya ambil secara
istilahnya apa ya, kontekstual ya Pak ya. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari saya di situ memberikan permasalahannya mengenai timbangan yang nanti menggiring siswa agar memahami tentang ini Pak, persamaan PLSV penyelesaiannya itu dengan konsep atau dengan cara persamaan ekivalen atau persamaan setara gitu Pak ya. Di situ itu mengenai pembelajarannya. Kemudian juga selama pembelajaran itu kan ada sintak-sintak di mana siswa itu nanti akan mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian juga kan selama pengumpulan informasi juga kan Pak, nanti saya sebagai guru kan pasti nggak diem aja, pasti kan berkeliling untuk melihat bagaimana proses mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Nah itu tentu saja saya harus mengobservasi siswa mana yang nanti dia itu aktif, kemudian kritis ketika menyelesaikan masalah, termasuk ketika mereka mempresentasikan hasil dari penyelesaian tersebut. Nanti kan di situ ada mungkin siswa yang bertanya ketika mempresentasikan, salah satu kelompoknya mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain menanggapi dengan kritis. Nah dari situ itu juga jadi penilaian HOTS bagi saya Pak. Kalau pendekatan yang digunakan apa Bu? Saintifik atau? Saintifiknya apakah yang 5M atau yang 4C? Sebenarnya saya mengkolaborasikan Bapak ya, jadi saya ternyata baru ngeh kalau ternyata sebenarnya keduanya teh sama ya Pak ya. Untuk yang itu hanya mungkin beda bahasa saja ya. Untuk yang saintifik itu yang 5M dengan 4C itu, yang 5M-nya mungkin yang ad hoc ya Pak ya, amati, tanya, kemudian kumpulkan, olah dan komunikasikan. Sebenarnya sama dengan 4C ya, hanya mungkin beda bahasa saja paling Pak ya. Itu hanya di RPP mungkin saya di situ mengkolaborasikan keduanya Bapak. Jadi menggunakan ditulisnya gitu ya, kedua-duanya gitu ya. Iya betul Pak. Ya kalau itu sama gitu ya, sebaiknya salah satu aja gitu ya. Oh iya. Nggak usah menuliskan double, misalnya ada mengamati, terus ada kolaborasi misalnya. Iya baik Bapak. Ada asosiasi, ada kreatif misalnya, ada mengkomunikasikan, communication kan itu juga gitu ya. Ya salah satu aja gitu. Kalau ditulis dua-duanya seolah-olah itu berbeda gitu. Jadi ada dua permasalahan yang berbeda gitu. Padahal maksudnya sama gitu. Nah, sedangkan dalam pembelajaran yang mengacu ke abad 21 itu yang diharapkan itu ya penulisannya dalam bentuk AC gitu ya. Betul Pak. Ya pendekatan AC gitu. Ya salah satu aja, jadi nggak usah ditulis dua. Siap Pak, nanti saya perbaiki. Ya, dalam kurikulum Merdeka juga sama kan mengacunya ke. Betul Pak. Nah jadi yang perlu Ibu ketahui bahwa ya misalnya mengkomunikasikan ya komunikasi udah sama kan ya. Asosiasi dengan sama juga dengan kreatif dan inovatif gitu. Menalar ya samanya ya dengan kreatif gitu. Terus mengamati dan menanya itu dengan kolaborasi. Menanya itu. Jadi memang sama. Nah, kalau Ibu sudah melibatkan yang 4C itu gitu ya di kegiatan pembelajaran, artinya sudah merancang kegiatan yang berbasis SWOT. Jadi salah satu ciri merancang kegiatan harus memuat critical thinking, misalnya ada tadi itu kreatif, inovatif, komunikasi, keterampilan komunikasi gitu ya, kolaborasi dan kepercayaan diri. Jadi itu yang diusahakan untuk kepercayaan diri. Nah itu sudah melaksanakan atau merancang kegiatan yang berbasis SWOT. Nah terus yang Ibu ketahui ini kan tadi ada disebutkan bahwa pembelajaran itu harus mengacu pada pembelajaran abad 21 gitu. Itu apa yang Ibu ketahui? Abad 21 ya Pak ya? Iya betul. Ya. Selain itu Bapak, selain yang tadi 4C itu, kemudian juga ada pembelajaran yang menggunakan TIPEK Bapak. Ya. Hanya itu aja gitu. Kalau yang saya tahu itu Pak, kalau pembelajaran abad 21 dan HOTS. Ya.
Jadi pembelajaran abad 21 harus ada 3 itu bagian, ada yang keterampilan gitu ya. Apa karakter gitu ya, kompetensi dan literasi gitu ya. Yang kompetensi itu ya itu yang tadi yang 4C itu diantaranya 4C itu. Terus ada karakter itu yang berkaitan dengan PPK kan tadi yang di atas yang sudah Ibu tuliskan. Nah, makanya di merancang pembelajaran itu di dalamnya juga harus ada PPK gitu. Ya misalnya percaya diri, misalnya atau gotong royong, atau menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya gitu. Jadi selain yang 4C, kita tuliskan juga apa PPK-nya, gitu. Juga kita tuliskan literasi. Apa sudah dituliskan juga itu semuanya? Kalau yang literasi sudah Pak, sudah dituliskan di situ. Literasinya apa Bu? Itu Bapak yang apa namanya di orientasi masalah Pak. Di orientasi masalah, ketika orientasi masalah siswanya memang harus memahami tadi, kemudian mengamati, tentu saja menganalisis masalahnya Pak. Bapak punten kalau tadi itu kompetensi apa Mbak? Ya kompetensi itu yang diantaranya ya berkaitan dengan yang pendekatan itu. Oh, pendekatan ya Pak ya? 4C itu. Yang 4C. Ya. 4C, oke. Ya. Sama literasi Pak ya? Jadi ada critical thinking gitu, ada kreatif dan inovatif di dalamnya itu gitu ya. Ada komunikasi skill. Ya. Keterampilan berkomunikasi, kolaborasi, dan satu lagi kepercayaan diri, Kopindut. Kepercayaan diri. Ya. Kepercayaan diri masuknya ke PPK Pak? Ya, di Kopindut. Jadi siswa itu ya dituntut supaya percaya diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan gitu sebagainya. Berarti ini nanti masuknya ke ini apa ya? Profil pelajar Pancasila Pak ya, P3 itu. Iya, di atasnya. Ya, profil. Baik Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Sebagai awal nih diskusi kita nanti diteruskan dengan Pak Al aja nih. Pak Al itu nanti akan lebih banyak menyampaikan konten bahan atau bahan diskusi. Siap. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ini Pak Dedi jadi sudah banyak, sudah cukup dari Pak Dedi sebetulnya, karena saya juga harus bertanya sama Bu Surtia ya. Iya Bapak. Di SMP 15 kemarin saya bulan apa ya nguji mahasiswa PPL yang, tapi bukan Bu Surtia ya. Oh iya, Bapak mungkin sama Bu Fitri ya Pak ya? Iya betul. Siti Fitri ya. Iya betul. Iya betul. Bukan, satu lagi. Bu Lia. Iya Bu Lia. Ya Bu Lia. Bu Lia senior Bapak, jadi teman diskusi saya. Kebetulan beliau jadi guru pamong juga Pak. Betul. Jadi ada 3 mahasiswa kemarin tuh Isa sama teman-temannya itu ya pertama offline kemarin datang ke SMP 15 untuk tidak sempat bertemu saya Pak ya. Iya, karena cuma nguji terus pulang lagi saya. Ya baik nih Bu Surtia, saya mau nanya, tadi kan materinya persamaan linear satu variabel ya? Betul Pak. Ini ada siswa misalkan gini. Persamaannya ada gampang persamanya. X dikurangi 1 sama dengan 10. Yeah. Kemudian siswa menjawab 10 dibagi X min 1 sama dengan 1. Boleh nggak kalau kayak gitu? 10 dibagi 10 per X min 1 sama dengan 1. Ya mikir. Bilangan berapa kalau 10 dibagi berapa supaya jadi 1? Oh pasti 10. Berarti supaya jadi 10 X-nya 9. Boleh nggak kalau gitu berpikir? 10 di 9 enggak Pak. Kenapa nggak boleh? Tadi kan Bapak bilangnya 10 per X min 1 sama dengan 1 ya? Iya betul, jadi 10 per X min 1 sama dengan 1. Kemudian siswa berpikir, oh jadi siswa itu mencari bilangan berapa kalau dibagi 10 hasilnya 1. Ya pasti 10. Supaya pembaginya 10 berarti X-nya harusnya 9 gitu. Mikirnya kayak gitu, aneh gitu. Boleh nggak begitu? Tapi kan Bapak kalau misalkan X-nya 9 nanti 9. X-nya 11. X-nya 11 katanya. Saya bingung makanya. Iya, saya salah. Saya bingung. Dia mikir X-nya pasti 11. Boleh nggak kayak gitu? Cara mengerjakannya begitu siswa.
Kalau saya sih berpikirnya ya Pak ya, sebentar. Kalau misalkan ini betul sebenarnya. Oh sebenarnya betul. Enggak, maksudnya untuk permasalahan ini. Tapi kan kita maksudnya nggak bisa mengeneralisir Pak ya. Jadi kalau misalkan dia nggak berlaku umum, berarti kan nggak bisa mikirnya kayak gitu Pak. Jadi nggak sesuai dengan prosedur. Tapi salah nggak sih mikirnya kayak gitu? Kalau kata saya sih salah Pak. Kenapa salah? Salahnya di mana? Karena kan nggak mungkin. Maksud saya teh dia punya pemikiran dari mana ketika sama dengan 1 gitu. Gini, tadinya kan persamanya X dikurangi 1 sama dengan 10. Dia nggak ngerti, tapi dia mikir, oh kalau gitu dia itu persamaan itu sama artinya 10 dibagi berapa? 10 dibagi X min 1 sama dengan 1. Oh berarti 10 dibagi berapa supaya 1? Ya pasti sebagai 10 lah. Nah, supaya penyebutnya 10 berarti X-nya harus 11 gitu. Aneh ya? Iya betul Bapak. Nggak, maksudnya saya aja sebagai guru nggak kepikiran kalau itu X per 10 per X min 1 sama dengan 1 itu teh dari mana gitu, kok ujung-ujung bisa kayak gitu. Karena kan, iya kan mikirnya global gitu, bukan X satu, jadi X min 1 sebagai sebuah benda, sebagai sebuah objek. Kalau mungkin nanti saya ke siswanya barangkali Pak ya, saya ini dulu cek dulu apakah itu memang berlaku umum gitu. Ketika misalkan persamaannya lain lagi. Coba persamaan yang lain lagi ya, misalkan 2 dikali dalam kurung X tambah 1 sama dengan 8 misalkan seperti itu. Dan siswa mikir, oh 8 dibagi X plus 1 sama dengan 2, berarti 8 bagi berapa supaya 2? Oh, berarti X plus 1-nya harus 4. Jadi X-nya harus 3 gitu. Boleh nggak kalau kayak gitu? Oh, berarti Bapak di sini 8 per X tambah 1 sama dengan 2 gitu Pak? Iya gitu. Jadi X tambah 1-nya pasti 4 kan? Berarti X-nya 3. Enggak, gitu. Oh iya, X-nya 3 benar. Boleh nggak kalau kayak gitu? Oh iya. Ketemu Pak. Ketemu Pak. Boleh nggak? Bisa saja karena dia mengubah prosedurnya ya Pak ya. Nggak mengubah apa? Dia benar. Maksud saya teh, tadi saya mikirnya yang pertama itu karena nggak ada koefisien di depannya, saya pikir ada dari 1. Saya pikir 1 dari mana gitu. Ternyata pas barusan Bapak ngasih lagi contoh, ada koefisien di depannya itu 2 gitu ya. Saya baru ngeh gitu. Jadi pasti kan ini akan berlaku umum sebenarnya ya Pak ya. Iya. Boleh nggak? Boleh kalau kata saya. Boleh ya. Berlaku umum memang. Iya, tapi belum ada ya di buku, nggak ada di siswa juga belum ada yang ngomong kayak mengerjakan kayak gitu ya. Nih Pak, berarti nanti Bapak bisa bikin buku ya. Yang nggak harus bikin buku juga, ini main-main aja dengan matematika, tapi maksudnya ya, Pak, ya? pemahaman ya kan namanya advance material, nggak harus dari materi yang sulit ya. Betul. Dari materi yang sederhana kita bermain-main, oh ternyata itu juga bisa. Cuman memang harus sedikit berhati-hati. Kalau yang lebih ketat lagi, kalau orang analisis Pak Dedi pasti mengatakan yang penting penyebutnya tidak 0 gitu. Yang penting kan seperti itu. Yang penting tidak 0 ya. Ya tentu saya juga memperhatikan itu. Ya, cuman kalau ada siswa yang berpikirnya agak aneh begitu, kita pikirkan oh iya bagus juga gitu. Itu juga saya kira bisa diperhatikan, maksudnya bisa dipertimbangkan gitu. Nah, sebetulnya saya ingin mengatakan kepada Bu Surtia, jadi ketika siswa menemukan caranya beragam, ya saya setuju dengan pendapat Ibu. Tadi kan mengenalkan sistem persamaan linear dengan permainan tadi tebak angka seperti tadi itu udah bagus. Jadi saya ingin mengatakan apapun cara yang dikerjakan siswa selama itu masuk akal, tidak menyalahi aturan matematika dan bisa logis, itu boleh gitu. Jadi kita sebagai guru lebih terbuka dengan aneka berbagai pemikiran siswa barangkali seperti itu. Siap. Jadi cakrawala kitanya, oh iya, karena begini Bu Surtia, ini ya pengalaman ya, kalau Bu Surtia di sekolah, saya di sini perguruan tinggi juga, ketika saya memberi soal, apapun soalnya sesederhana apapun, kadang-kadang mahasiswa mengerjakan dengan cara yang berbeda, saya jadi belajar,
Saya belajar dapat ilmu baru dari Iya. cara berpikir mahasiswa itu saya belajar oh kayak gini. Nah, untuk tahun berikutnya saya ceritakan tuh di kelas itu. Iya betul. Tahun lalu ada siswa yang mengerjakan mahasiswa bekerja seperti ini. Jadi makin berkembang, bukan hanya mahasiswanya, saya juga ikut berkembang. Iya, betul. Nah, ibu guru juga sama saya kira seperti Iya, itu. betul sekali. Berkembang secara keilmuan. Ya tentu berkembang juga secara dari aspek kebijaksanaan, makin pengalaman, makin juga banyak wisdomnya ya, kebijaksanaan semakin besar, bagaimana menangani anak, bagaimana menerapkan teori pedagogi untuk menangani anak-anak yang barangkali membutuhkan perhatian yang lebih ekstra dibandingkan teman-teman yang lainnya, seperti siswa-siswa lainnya. Terdiferensiasi apa ya? Ya, seperti itu. Jadi yang gagasan diferensiasi itu sebetulnya kalau mau ditelaah ya bagus juga, bagus. Ya, membutuhkan kebijaksanaan kita sebagai guru, melihat siswa kita itu sebagai manusia yang perlu diperhatikan dan perlu diakomodasi kebutuhannya sih sebetulnya. Fasilitasi Pak ya. Difasilitasi kebutuhannya seperti itu. Betul. Tentang materi saya kira cukup. Saya ingin bertanya tentang aspek TPACK. Nah, TPACK saya ingin bertanya ke Bu Surtia, biasanya aspek teknologi atau teknologi apa yang dipakai dalam pembelajaran di kelasnya Bu Surtia? Bu Surtia ya, tidak mesti materi persamaan linear satu variabel tentunya. Tidak mesti apa ya? Ya. Kalau saya Bapak biasanya menggunakan ketika pretest sama post-test, kalau nggak pakai kuisis saya biasanya pakai Kahoot Pak ya, kalau enggak. Nah, tapi mungkin secara ini kan biasanya kita agak kesulitan untuk mengecek langkah atau prosedur pengerjaan sistem ya. Nah, jadi biasanya selain di itunya saya suka minta, mereka kan pasti ngotret tuh Pak ya untuk mengerjakannya. Nah, saya juga minta si potretannya itu dikumpulkan. Lalu kemudian ketika pembelajarannya saya biasanya menggunakan medianya juga bukan PowerPoint biasa. Jadi saya biasa menggunakannya Canva Bapak ya. Jadi biar lebih bervariasi, terus lebih enak dilihatnya juga gitu ya. Jadi lebih kreatif kalau diperhatikan template-template yang tersedianya. Kemudian Bapak untuk akhir dari pembelajaran itu saya media di akhir medianya itu biasanya saya suka minta mereka scan ada barcode gitu. Mereka suruh scan dan itu masuk ke channel YouTube saya Pak. Mengenai di channel YouTube-nya ada penjelasan materi atau contoh soal. Ya, betul. Yang sudah dijelaskan pada hari tersebut. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri, gitu Bapak. Jadi dari ceritanya Bu Surtia, pertama menggunakan gamifikasi ya, semacam, jadi menggunakan Kahoot ya, Kahoot sama kuisis untuk kuis-kuis ya, semacam soal-soal yang sifatnya konseptual. Nah, saya kira itu bisa membantu, tapi memang tadi kalau secara tertulis proses berpikirnya secara manual ya. Iya, betul. Ya mungkin itu sebagai aspek teknologi, tapi saya berharap yang namanya teknologi itu membantu siswa memahami materi, kecuali mungkin kalau kuisis atau Kahoot-nya membantu meningkatkan retensi pengetahuan matematikanya, barangkali kalau itu ya bisa boleh lah kita dikatakan bahwa aspek teknologi sudah dipakai. Kemudian mengenai penggunaan Canva ataupun PowerPoint yang spesial, kalau cuma PowerPoint-nya menampilkan cuma teks saja, itu belum dikatakan mengintegrasikan teknologi, itu baru mengganti papan tulis dengan PowerPoint atau Canva. Gitu. Tapi kalau seandainya animasinya itu misalkan bergerak menunjukkan proses, misalkan menyelesaikan persamaan linear satu variabel pakai animasi misalkan, muncul satu persatu langkah per langkah sehingga siswa bisa mengikuti proses berpikirnya melalui animasi yang ditampilkan oleh PowerPoint ataupun Canva, itu baru bisa dikatakan berbasis teknologinya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Jadi prosedurnya ya Pak ya, maksudnya langkah-langkahnya ini keluar ya muncul gitu. Kalau cuma menampilkan teks sudah jadi ya itu cuma mengganti papan tulis dengan PowerPoint kalau kayak gitu mah. Baik. Ya enggak? Iya. Bisa memahami bedanya enggak? Ya, bisa Pak. Jadi
kalau PowerPoint atau Canva-nya itu memunculkan ini cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Langkah 1 begini, kemudian langkah kedua ruas ditambahi dengan bilangan yang sama. Ya. Langkah 3 kedua ruas dikali dengan bilangan yang sama. Itu berarti sudah mengintegrasikan aspek teknologi. Jadi TPACK-nya muncul. Tidak menampilkan teks doang kan Ibu ya? Enggak. Jadi langkah demi langkahnya prosedurnya juga digunakan di situ. Iya, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan. Untuk refleksi Bapak, saya menggunakan ini Padlet. Ya. Bagus. Kemudian lanjut, saya belum selesai tadi. Yang tadi saya suka dengan pernyataan. Jadi di PowerPoint, tadi PowerPoint-nya ada scan atau di buku atau di teksnya? Di itunya Pak, di slide-nya. Di slide-nya bisa di-scan, nanti masuk ke channel YouTube ya. Oke, itu juga bagus. Jadi misalkan materi ini secara statis ditampilkan di PowerPoint, tapi secara dinamis dijelaskan di YouTube ya. Itu saya kira bagus. Cuman memang kendalanya barangkali untuk siswa yang kurangan kuota atau nggak punya kuota ya berarti tidak bisa diakses oleh semua siswa barang. Betul Pak. Itu kendala kemarin pas lagi PJJ memang seperti itu. Seperti itu. Ya memang untuk siswa yang kuotanya berkecukupan itu bagus, tidak ada masalah. Jadi hal yang statis yang ada di PowerPoint ataupun di bahan ajar bisa dijelaskan secara dinamis di YouTube kan oleh Bu Surtia sendiri kan ya. Betul, Pak. Saya kira itu bagus. Selain itu ada nggak menggunakan software tertentu misalkan kayak GeoGebra atau Excel atau apa yang lain? Kemarin itu saya waktu ngajar di kelas 8 Bapak tentang koordinat kartesius Pak ya. Nah, koordinat kartesius saya menggunakan itu GeoGebra. Ketika untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan letak titik Pak, karena di situ memang tujuan pembelajarannya itu jadi siswa mengetahui letak titik pada absisnya berapa, ordinatnya berapa. Nah, itu jadi mereka mencoba sendiri. Oke. Jadi posisi titik di kuadran berapa kayak gitu maksudnya atau kuadran 1, 2, 3, 4? Ya, betul. Tapi mereka tahu pembagian kuadrannya ya? Iya, tahu kan dijelasin dulu Pak nanti sama saya terus nanti mereka misalkan saya coba tolong tunjukkan titik 2,3 ada di mana. Nah, itu kan tujuan kuadran 1 misalkan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ini Pak sebenarnya kalau ke kuadran-kuadran itu belum untuk yang pertemuan pertamanya karena baru mengenalkan letak titiknya. Ya nggak apa-apa, mungkin nanti disampaikan ya tentang posisi titik di berbagai kuadran. Kalau kuadran itu sendiri Bu Surtia tahu nggak artinya? Kalau saya mikirnya dari katanya Pak, kuad itu 4, jadi 4 apa? 4 ruang. 4 ruang itu? Jadi kuadran itu apa? Kuadran itu malah nggak tahu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 Bapak itu pembagian pada koordinat kartesius. Iya betul, tapi maksudnya tahu nggak arti istilah kata kuadran itu sendiri apa? Kalau saya taunya kuadnya aja Pak, 4 aja. Iya, kuadran betul, daerah dibagi 4 ya. Iya. Kuadran. Tapi kuadrannya sendiri apa? Belum tahu Pak. Wah, udah ngajar berapa lama? Yang saya tahu itu aja pembagian pada diagram kartesius dibagi menjadi 4 bagian. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya boleh sih didefinisikan daerah salah satu dari 4 daerah pada bidang datar yang dibatasi oleh sumbu-sumbu kartesius. Tapi kalau makna katanya kuadran itu bisa dipahami sebagai sektor atau seperempat lingkaran sebetulnya. Oh, sektor seperempat. Daerah seperempat lingkaran itu kuadran sebetulnya istilahnya. Iya. Daerah seperempat lingkaran ya Pak ya? Iya enggak? Lingkaran yang sangat besar sekali. Bagi 4 ya Pak ya? Oke. Iya enggak? Iya. Iya enggak? Setuju enggak? Kalau tidak percaya, boleh dicek boleh dilihat di kamus bahasa Indonesia boleh,
ensiklopedia matematika boleh. Jadi makna katanya itu kuadran itu adalah seperempat lingkaran atau sektor ya, seperti itu. Daerah seperempat lingkaran namanya kuadran. Oke, Bapak, siap. Nanti saya cek. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai guru, saya, Bu Surtia, ya harus terus belajar. Jadi belajar tuh kita kan merasa udah tahu semua materi, padahal belum tentu tahu prioritasnya apa ya. Kadang pertanyaan siswa tuh suka bikin saya mikir juga, Bapak itu. Iya. Berarti kita sebagai guru ketika mengajar itu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan kepada para siswa kita. Jadi kalau kita mengajar tentang kuadran, kita harus tahu istilah kuadran itu apa. Walaupun kita tahu prakteknya, kita tahu kuadran 1, 2, 3, 4. Pokoknya mahir, saya percaya itu. Tapi ketika ditanya apa kuadran, oh iya ya, jengkang kita nggak tahu. Definisi apa ya? Ke definisi. Iya. Oke. Nah, jadi nanti materi persamaan linear, kenapa disebut persamaan? Apa itu persamaan? Jadi bertanya kepada diri kita sendiri sebelum ditanya sama siswa-siswi kita gitu. Jadi kita belajar terus-menerus sebagai seorang guru. Ini menasihati saya sendiri juga ya Bu Surtia ya. Betul. Kemarin juga Bapak saya sempat bertanya pas lagi perangkat itu, dengan kebetulan dosennya adalah Dr. Eyus. Nah, saya kemarin ada sedikit kebingungan ini sampai saya nggak bisa tidur Pak ya. Kok gimana saya ngejelasin nanti kalau ada siswa misalkan tiba-tiba bertanya seperti itu. Makanya kemarin saya nanya langsung sama Bu Eyusnya, Ibu saya mau bertanya ini tentang PLSW karena di situ kan saya menjelaskannya definisi persamaan linear satu variabel gitu kan ya. Persamaannya dia mengandung tanda sama dengan kata saya. Terus nanti mungkin saya ngejelasin ke siswanya apa perbedaan kesamaan dengan persamaan kata saya, dimulai dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kemudian ini loh Bu, kata saya linearnya itu kan saya mengartikannya sebagai variabel yang berpangkat 1 Bu, kata saya. Lalu kemudian kalau mereka ingat Bu, ketika saya menjelaskan tentang aljabar misalnya aljabar itu kan ada jenis-jenis suku kata saya. Kemudian betul. Variabel Pak ya, variabel. Jadi kalau misalnya ada 2XY, nah itu kan saya ngejelasin di mereka itu satu variabel loh. Jadi ada 2 ABC. ABC itu satu variabel loh ya, kata saya ngejelasin ke siswanya kayak gitu. Misal saya mikirnya kayak gitu, tapi nanti mungkin siswanya akan mikir bertanya. Bu, X, Y pangkat 1. Tapi kan kalau secara grafik itu enggak linear dia gitu kan. Kalau linear itu kan harus jadi X kali Y gitu mah. X kali Y 91. Nah, itu tidak melibatkan perkalian variabel berarti. Nah, itu makanya kemarin saya nanya kata saya, nanti saya ngejelasin ke siswanya gimana kalau ada nanya siswa, Bu, X Y itu kan satu variabel. Variabelnya hanya satu, memang. Satu variabel. Ya, itu kan satu variabel, tapi ternyata itu tidak linear gitu. Saya nanti ngejelasin ke siswa. Enggak, kalau X kali Y mah variabelnya ada 2. X kali Y sama dengan 1. Tapi Bapak kan kalau misalnya saya ngejelasin, misalkan enggak ada Pak lagi workshop. Kalau misalkan saya ngejelasin ke siswa pas di aljabar gitu Pak ya, kan di situ ada ada berapa suku ini, misalkan 2AB kuadrat ditambah 2AC misalkan Pak ya, ada berapa suku itu ada 2 suku, ada berapa variabel, ada 2 variabel AB kuadrat dengan AC gitu Pak ya, variabelnya itu satu kesatuan. Nah mereka kan jadi nanti bakal mikirnya itu satu variabel karena dia ada salah, berarti harus dijelaskan sama Bu. Ya, kalau X, Y tambah 1 berarti variabelnya X dan Y gitu. Jadi kalau muat kalian variabel. Oh, jadi kalau dia tidak, berarti di situ juga harus disebutkan Pak ya kalau linear itu tidak mengandung perkalian variabel. Iya, seperti itu. Harus hanya 1 gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Nah, ini menjadi diskusi nih. Baik. Maaf Pak Dedi, ini masih ada waktu Pak Dedi ya. Iya. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh Pak. Hot. Iya Pak. Tentang hot, apa yang Bu Surtia pahami tentang hot dalam pembelajaran matematika dan bagaimana aspek-aspek hot diintegrasikan dalam pembelajaran. Aspek hot dalam pembelajaran matematik, bagaimana menerapkannya atau mengintegrasikannya? Oke, itu tuh tadi asal pertanyaannya Pak. Jadi udah ya Pak ya. Udah. Jadi, ya, diulangi lagi nggak apa-apa.
Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi pada apa namanya pada asesmennya di sini berarti saya di LKPD-nya, kemudian di asesmen prioritas protesnya juga saya menerapkan soal HOTS-nya Pak ya. Terus di pembelajarannya berarti ketika mereka sedang melakukan presentasi maupun misalkan mereka sedang berdiskusi itu kan nanti saya mengobservasi mungkin ada anak-anak yang bertanya yang tadi apa namanya pertanyaannya out of the box gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa pembelajaran HOTS gitu Pak ya ketika apa namanya proses pembelajarannya. Nah, untuk asesmennya sendiri saya sisipkan di situ memang soal-soal yang HOTS yang apa soal-soal yang HOTS maksudnya? Kalau Pak Jarnawi bilang Bapak soal HOTS itu bukan soal yang apa namanya? Bukan soal yang sulit sebenarnya Pak ya, bukan soal yang sulit. Tapi soal yang bagaimana? Yang perlu analisis Bapak, perlu analisis. Jadi sebenarnya apa analisis itu gimana? Konsep dasar pun itu bisa digunakan di situ. Seperti apa analisisnya? Nah, Bapak saya karena kemarin itu kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ikut ini Pak pengolahan data survei PISA yang diadakan oleh Pusmendik Bapak ya. Iya, terus? Nah, terus kebetulan di situ ditampilkan soal-soal standar PISA kayak gimana gitu ya. Saya di situ mengolah data dari hasil survei anak-anak yang sudah mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, terus kan ada itunya Pak ya, ada apa namanya? Ada bukan poin, skor. Jadi ada skornya kalau misalkan dia menjawab ini, nanti skornya seperti apa? Bukan poin atau bukan nilainya gitu ya. Nah, karena memang soalnya itu adalah soal yang open ended, jadi siswa bisa menjawab seperti apa asal mengarahnya sama ke konsep tersebut. Nah, kayak misalkan contohnya Bapak ya, yang saya masih ingat karena waktu itu kan pakai fakta integritas ya, jadi nggak boleh di shoot, nggak boleh. Jangan sebut, jangan. Nggak boleh direkam, tapi saya coba ingat-ingat. Pertanyaan saya tadi tentang soal asesmennya baru mengandung HOTS katanya. Terus Bu Surtia mengatakan soal HOTS tidak harus soal sulit, saya setuju. Bisa dikasih contoh di soalnya Bu Surtia yang diterapkan di sekolah, seperti apa soal HOTS-nya? Yang ini saya Pak, yang saya bikin di apa namanya perangkat saya atau yang keseharian Pak? Contoh yang di perangkat saya belum lihat gimana? Kalau yang di perangkat yang tadi Bapak yang saya sudah apa namanya sudah ke Pak Dedi. Gimana coba? Sudah dijelaskan. Saya memikirkan suatu bilangan. Jika saya mengalihkan dengan 8 dan kemudian menambahkannya dengan 7, jawabannya adalah 31. Bilangan apakah itu? 3 gitu. Ya, bilangannya itu, 3. Tapi kan mereka harus tetap Pak. Nah, harus tetap ada prosedur atau langkah-langkah Pak. Iya, prosedurnya misalkan siswa udah 31 aja dikurangi 7, kemudian dibagi 8, boleh nggak? Kayak gitu. Ya sebenarnya boleh saja Bapak, asal mereka kan sudah bisa memikirkan itu Pak prosedurnya, dan tidak semua siswa kan bisa memikirkan hal seperti itu. Iya, tapi itu apa namanya? Itu kan sebetulnya mengantarkan dari permasalahan aritmetika di sekolah dasar ke persamaan linear satu variabel. Jadi siswa itu ada yang berpikir ya udah dibalik aja operasinya gitu. Jadi mereka nggak tahu persamaan linear ya. Persamaan linear satu variabel nggak tahu, tapi mikir oh kalau terakhirnya tambah 7 berarti berikutnya dikurangi 7 dulu kemudian dibagi 8 gitu. Dapat Pak. Boleh kayak gitu. Boleh ya? Emang boleh. Boleh. Nah, itu prosedur membalik operasi itu sebetulnya adalah menemukan cara atau solusi persamaan linear satu variabel juga sebetulnya. Iya, ya? Betul. Ya, sekali. Jadi kalau seandainya siswa menemukan sendiri, kalau seandainya enggak, mungkin harus dibimbing sama Bu Surtia, gitu kan ya? Di meja ibu aja, di meja ibu. Ini depannya. Oh, di sini aja. Halo. Bapak punten. Ya, halo. Berarti halo, Pak. Kalau siswa menemukan sendiri itu bagus. Tapi kalau tidak menemukan sendiri harus dibimbing kan berarti? Ya, betul. Ya baik, saya kira itu karena sudah ditanyakan Pak Dedi, yang lain-lainnya saya kira cukup dari saya Pak Dedi. Atur nuhun. Terima kasih.
Ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak. Ini banyak masukan yang perlu kita kaji dan kita laksanakan ya dalam pembelajaran kita gitu ya. Ya, Iya, bukan Pak. seperti aja, kami juga mungkin ya bisa mencoba menerapkannya. Saya kira ini sudah cukup Bu Surtiah gitu ya. Nah, silakan aja ditutup gitu terakhir. Baik. Saya menutupnya, Pak. Ya, ya. Baik Pak Andang Dedi dan Pak Aljupri, hatur nuhun pisan untuk hari ini saya dapat banyak ilmunya. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk dunia akhirat Bapak-bapak di sini. Amin. Saya pamit mundur Bapak, hatur nuhun.